Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo kawan Hiwar, saya Haikal Fairuz dari jurusan Usuluddin tingkat 2. Saya adalah anggota Rumah Hiwar Pasca Tahfiz Angkatan 1. Video ini adalah video soft skill dari Rumah Hiwar yang mengusung tema Menjadi Indonesia. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang generasi penerus Indonesia yang bijak dalam bermedsos atau bermedia sosial. Kawan Hiwar, sebagai warga Indonesia, apa sih makna Indonesia bagi kalian? Bagi saya, Indonesia adalah kehidupan saya sendiri. Indonesia adalah tempat saya dilahirkan. Tempat tumbuh dari kecil hingga sebesar sekarang ini. Indonesia juga merupakan rumah bagi saya. Meskipun pada saat ini saya sedang merantau jauh ke Mesir, negeri para ulama, negeri idaman para penuntut ilmu agama, tapi tetap saja tidak dapat menggantikan posisi Indonesia sebagai tujuan saya pulang nanti. Karena di Indonesia lah orang-orang yang saya pedulikan dan juga saya sayangi tinggal. Indonesia juga merupakan tempat saya menaruh mimpi serta masa depan saya. Indonesia merupakan tempat saya merencanakan masa tua saya nanti. Maka sudah tidak perlu dilakukan lagi bahwasannya Indonesia sangatlah berharga bagi saya. Ditambah faktor lain seperti keindahan alam Indonesia yang begitu mempesona, menambah kecintaan saya kepada Indonesia. Maka atas dasar inilah saya memiliki kepedulian atas masa depan Indonesia. Saya memiliki keinginan di masa depan nanti untuk ikut andil dalam mencerdaskan bangsa Indonesia. Yang saya maksud dengan cerdas di sini tidak hanya dipandang dari segi intelektualnya saja, tapi juga cerdas dalam berperilaku, yakni memiliki kebijaksanaan dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Salah satunya ketika bermedia sosial. Kawan Hiwar, jika kita melihat data yang ada, diketahui bahwasannya 69% dari populasi Indonesia atau sekitar 191 juta penduduk sudah memiliki media sosial. Media sosial yang dimaksud di sini berupa WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Tentunya ini bukan jumlah yang sedikit, melihat perkembangan zaman kini melaju begitu cepat. Media sosial kini semakin umum digunakan dari segala kalangan, baik untuk berkomunikasi atau hanya sekedar mengikuti tren-tren yang sedang viral. Rasanya, orang akan dianggap tidak gaul atau ketinggalan zaman apabila dia tidak memiliki media sosial. Apalagi faktanya, generasi zaman sekarang lebih gemar bermain media sosial daripada bermain permainan tradisional yang dulu anak-anak generasi 19 sampai 2000-an awal sering mainkan. Lalu, berdasarkan data yang lain, Indonesia menduduki peringkat ke-9 sebagai negara dengan rata-rata penggunaan media sosial harian tertinggi, yakni sekitar 3 jam 14 menit. Durasi ini melebihi rata-rata penggunaan global, hanya sekitar 2 jam 31 menit saja. Tentunya, durasi yang panjang ini dipengaruhi oleh kebutuhan akan berkomunikasi dan juga terhubung terhadap orang lain, dan juga keinginan untuk terus mengikuti tren yang tiada habisnya. Sayangnya, penggunaan media sosial yang begitu masif ini seringkali tidak dibarengi dengan penggunaan yang bijak. Masih sering kita temukan di media sosial berbagai bentuk ketidakbijaksanaan seperti penyebaran hoaks. Kominfo telah menemukan lebih dari 11.000 hoaks yang beredar di media sosial dalam kurun waktu Agustus 2018 sampai Mei 2023. Itu hanyalah jumlah yang telah ditemukan. Sedangkan jumlah yang belum ditemukan bisa jadi jauh melebihi jumlah yang telah ditemukan tadi. Pasalnya, kita masih sangat sering menemukan hoaks-hoaks yang beredar walaupun dengan skala yang lebih kecil. Biasanya, penyebaran hoaks ini dilatar belakangi oleh niat jahat ataupun kepentingan dari sebuah golongan atau suatu golongan. Lalu yang kedua, tidak beretika dan tidak bertata krama. Hal ini sering kita temukan di kolom komentar di berbagai postingan. Penggunaan kata-kata kasar dan juga nyeleneh, hingga tindak cyberbullying masih sering kita temukan di berbagai platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Yang ketiga, adiksi atau kecanduan media sosial. Sebagian orang menggunakan media sosial secara berlebihan, sehingga mengurangi produktivitas mereka.
masih sering kita temui orang-orang yang menggunakan media sosial lebih dari 5 jam. Kerjaan mereka tidak lain hanyalah scrolling tanpa henti, tidak kenal waktu. Dan tentunya masih banyak lagi ketidakbijaksanaan yang dapat kita temukan di media sosial dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kawan Hiwar, lalu dengan modal yang kita punya saat ini berupa kesadaran akan pentingnya bijaksana saat bermedia sosial, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Yang pertama, memberikan contoh yang baik. Sama-sama kita ketahui bahwasannya kita tidak bisa menyuruh seseorang berbuat sesuatu tanpa kita mempraktekkan hal tersebut. Jika kita senantiasa bijaksana dalam bermedia sosial, tentunya orang-orang akan terdorong untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi, mulailah dari diri kita terlebih dahulu. Lalu yang kedua, mengedukasi dampak media sosial. Dengan kita memberitahu dampak buruk dari media sosial yang dapat terjadi apabila kita tidak bijaksana dalam menggunakannya, harapannya orang-orang akan terdorong untuk menjauh dan juga berubah, serta tidak mengulanginya lagi. Lalu yang ketiga, budayakan saring sebelum sharing. Hal ini khusus untuk mengurangi dampak yang dapat timbul dari maraknya penyebaran hoaks. Paling tidak, kita tidak terjerumus dan juga tidak ikut serta dalam menyebarkan hoaks-hoaks tersebut. Lalu yang terakhir, menyebarkan konten yang positif. Mari kita viralkan konten-konten positif yang ada. Karena di media sosial tidak hanya berisi konten-konten negatif saja. Akan tetapi, seringkali konten-konten positif tersebut kalah ramai dan juga lebih sulit viral dibanding dengan konten-konten negatif. Oke, dan masih banyak lagi berbagai solusi yang dapat kita lakukan. Terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil, sudah sepatutnya kita sebagai warga Indonesia memiliki kepedulian terhadap masa depan Indonesia. Sama-sama kita ketahui bahwasannya masa depan Indonesia bergantung pada generasi kita saat ini yang masih sering terjebak dalam ketidakbijaksanaan, salah satunya ketika sedang bermedia sosial. Mari kita lawan hal tersebut dengan memberikan contoh yang baik dan senantiasa menyebarkan konten-konten yang positif. Mungkin saya cukupkan videonya sampai sini. Saya Haikal Fairuz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.